Halo semuanya, selamat datang di sesi panduan kita kali ini. Hari ini kita bakal menaklukkan satu gunung yang sering banget bikin para akademisi agak merinding, nembus publikasi jurnal bergengsi sekelas SSCI. Anggap aja sesi ini semacam bocoran dari orang dalam ya, sebuah peta jalan yang terstruktur untuk menguasai proses yang ketat banget itu. Fokus kita di sini adalah memberdayakan Anda, para peneliti hebat, untuk mengangkat riset berbasis konteks lokal Anda menuju panggung global. Oke, yuk kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke hal-hal teknis, ada pengakuan jujur dari seorang profesor senior yang menarik banget buat kita bahas. Beliau bilang, tolong jangan ambil PhD, ini kerusakan permanen. Saat masuk program, rambut saya masih hitam, kayak anak muda. Tapi setelah lulus, saya langsung jadi pria tua. Wah, lumayan menohok ya. Proses akademik dan publikasi ini emang benar-benar bisa menguras jiwa raga. Tapi tenang, dengan strategi struktural yang tepat, beban berat ini sepenuhnya bisa kita kelola. Jadi, setelah senyum-senyum ngebayangin realitas tadi, mari kita ubah tantangan ini jadi taktik yang bisa langsung Anda eksekusi. Untuk menaklukkan proses tersebut, ini dia peta jalan yang akan kita lalui. Kita akan bahas bertahap, mulai dari memahami ekspektasi SCC, meracik judul dan abstrak, menyusun pendahuluan dan tinjauan pustaka, merinci metode dan temuan, merangkai diskusi dan kesimpulan, sampai akhirnya menjembatani riset lokal ke ranah global. Struktur ini bakal jadi fondasi kita. Kita masuk ke bagian pertama, memahami ekspektasi SSCI. Ini penting banget sebelum Anda mengetik satu kata pun. Banyak naskah ditolak itu bukan gara-gara tata bahasanya jelek loh, tapi karena meleset dari standar fundamental ini. Kalau kita lihat definisinya, kunci utamanya ada di dua kata, terlibat dan perdebatan. Jurnal berstandar SSCI itu bukan sekedar wadah buat numpang lapor hasil riset biasa. Ini tuh forum diskusi tingkat tinggi. Editor mau lihat naskah yang memecahkan masalah teoretis atau praktis yang benar-benar bermakna. Mereka pengen Anda proaktif ikut dalam obrolan akademis yang lagi hangat, pakai metode yang super teliti, dan ngasih wawasan yang dampaknya jauh melampaui batas geografis tempat riset itu dibikin. Kalau naskah kita nggak masuk ke arena perdebatan ini, editor jelas nggak akan melirik. Lanjut ke bagian 2, yakni soal judul dan abstrak. Ini ibarat etalase pertama buat editor dan mesin pencari. Dan tahukah Anda berapa panjang judul yang ideal? 10-15 kata. Yap, itu dia lentang emasnya. Judul artikel Anda harus ringkas, sangat presisi, menyoroti variabel-variabel kunci. Dan yang nggak kalah penting, ngasih sedikit bocoran tentang orisinalitas kultural atau konteks unik Anda. Hindari judul yang bertele-tele dan membosankan, bikin judul yang tajam dan mengundang rasa penasaran. Nah, setelah judul, tentu ada abstrak. Bayangin Anda cuma punya sekitar 150 kata. Ini jelas bukan tempat buat cerita panjang lebar. Abstrak yang sempurna itu harus runtut menabrak 4 pilar ini. Pertama, tata tujuan atau masalah risetnya. Kedua, siapa partisipan dan metodenya. Ketiga, temuan kuncinya apa. Ingat, pilih temuan yang paling memikat, jangan diborong semua. Dan terakhir, kalimat penutup harus tegas menyatakan implikasi teoretis dan praktis dari studi Anda. Padat, jelas, dan mematikan. Masuk ke bagian 3, pendahuluan dan tinjauan pustaka. Disinilah narasi yang memikat itu dibangun. Banyak peneliti internasional sering mentok di sini. Padahal, ada formula emas yang sangat disukai editor untuk sebuah pendahuluan sekitar 500 kata. Cukup 4 paragraf. Paragraf pertama itu ibarat pancingan. Kasih latar belakang makro buat narik perhatian langsung ke masalah utama. Terus, paragraf kedua, tunjukin skill Anda dalam mensintesis literatur lama dan baru buat ngebuktiin tepat di mana letak orisinalitas riset Anda. Paragraf ketiga, sebutin metodenya secara ringkas. Dan paragraf keempat, deklarasikan dengan kuat apa kontribusi riset Anda buat dunia ilmu pengetahuan. Sangat logis dan efektif kan? Nah, kalau urusan tinjauan pustaka, kesalahan paling fatal adalah nulisnya kayak daftar belanjaan. Misalnya, si A bilang ini di 2020, lalu si B bilang itu di 2021. Aduh, jangan pernah lakuin itu. Itu jalur cepat menuju penolakan. Tinjauan pustaka yang hebat itu adalah sebuah sintesis kritis. Anda harus membandingkan, nyari kesamaan, melihat perbedaan, dan dengan tajam menganalisis kelemahan literatur yang ada. Dari situ Anda baru bisa berseru, aha, disinilah celah kosongnya, dan riset saya yang bakal ngisinya. Sekarang kita ke bagian 4, metode dan temuan. Setelah panggungnya siap, disinilah ketelitian analitis Anda benar-benar diuji. Di jurnal bergengsi Eropa atau global lainnya, kita nggak bisa sekedar bilang, saya mau wawancarai 10 orang. Anda dituntut untuk ngasih justifikasi teoretis yang kuat, kenapa metode itu yang dipilih. Anda harus merinci konteks demografis dan kriteria partisipannya dengan jelas. Terus, jangan lupa sebutin secara eksplisit kalau Anda mematuhi protokol etika yang ketat. Pastikan juga data Anda andal lewat triangulasi, misalnya menggabungkan wawancara dengan dokumen dan observasi lapangan.
Di sini, ketelitian adalah segalanya. Dan waktu ngebahas temuan kualitatif, jangan biarin data Anda kerasa kering. Masukin suara asli partisipan Anda, kayak kutipan yang satu ini. Bagi saya, Lokakarya Guru tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi membantu mengembangkan semua aspek karir Anda. Ngasih kutipan langsung kayak gini, benar-benar ngasih nyawa ke temuan Anda. Reviewer jurnal itu suka banget kalau mereka bisa ngerasain langsung denyut nadi dari konteks lokal yang Anda teliti. Kita geser ke bagian 5, diskusi dan kesimpulan. Ini adalah momen krusial buat ngangkat data lokal yang spesifik jadi teori global yang relevan. Perhatikan ini baik-baik, karena ini adalah lampu merah besar buat para penulis. Jangan pernah pakai literatur usang di bagian diskusi. Di tahap ini, Anda wajib banget mengadu temuan baru Anda dengan perdebatan akademis yang paling mutakhir saat ini. Kalau Anda pakai referensi dari 1 dekade lalu, argumen Anda otomatis dianggap kedaluarsa. Anda harus secara eksplisit nyatain apa kontribusi teoritis baru yang Anda tawarkan untuk memajukan percakapan ilmiah hari ini. Terakhir, bagian 6, menjembatani lokal ke global. Gimana caranya kearifan lokal riset Anda bisa bergema kuat di panggung dunia? Saya suka banget peribahasa Tiongkok kuno ini, menggambar harimau dengan menggunakan kucing sebagai model. Maknanya relevan banget buat publikasi. Harimau itu melambangkan standar artikel jurnal global yang buas, presisi, dan dihormati. Sedangkan kucing itu adalah data dan konteks riset lokal Anda sendiri. Tugas utama Anda adalah menelaah artikel-artikel terbaik dari jurnal sasaran Anda sebagai model sang harimau, lalu memetakan kucing Anda tadi ke dalam standar dan ketegasan tersebut. Praktisnya gimana? Ada 2 langkah sederhana. Pertama, cari konsep global generik yang lagi ramai dibahas di literatur internasional, misalnya komunitas pembelajaran profesional. Kedua, tonjolkan bentuk budaya lokal Anda yang unik di dalam konsep itu. Misalnya gimana konsep harmoni kolektif khas Indonesia ngebentuk cara kerja komunitas tersebut. Dengan cara ini, Anda nggak cuma pamer data lokal, tapi menyumbangkan lensa analisis yang baru dan segar buat panggung global. Jadi, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Apa yang unik dari bangsa Anda yang mampu berbicara kepada dunia? Jangan pernah anggap remeh konteks lokal Anda, teman-teman. Bisa jadi, budaya kolektif Anda atau cara masyarakat Anda memecahkan masalah adalah terobosan teoretis besar yang lagi ditunggu-tunggu sama komunitas akademik global. Mulailah menggambar harimau Anda dari sekarang. Sukses selalu buat publikasi jurnalnya, dan terima kasih sudah bergabung dalam sesi panduan ini.